Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa kita sehat selalu, ya. Walaupun masih dalam masa pandemi COVID, ya, kita tetap semangat. Para sahabat semua, ya, kali ini saya akan mencoba untuk belajar dan sharing tentunya tentang apa itu sekolah adiwiasa. Jadi tepatnya bagaimana suatu sekolah itu menuju yang disebut dengan sekolah adiwiasa. Apa itu sekolah adiwiasa? Bagaimana langkah awal memulai sekolah adiwiasa? Dokumen standar apa yang harus dipersiapkan? Dan juga apa rencana aksi yang harus dipersiapkan oleh sekolah? Implementasi sekolah adiwiasa, dan juga nanti bagaimana evaluasi sekolah adiwiasa. Ini barangkali contoh-contoh gambar, ya, beberapa sekolah yang telah melaksanakan program sekolah adiwiasa. Baiklah, ya. Jadi dari awal, apa itu sekolah atau pengertian dari adiwiasa, ya. Jadi sebetulnya adiwiasa ini merupakan sebuah bentuk apresiasi, ya, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang secara khusus ini diperuntukkan pada sekolah, terutama untuk jenjang SD, SMP, SMA atau sederajat. Nah, itu pengertian dari adiwiasa sebetulnya, ya, suatu bentuk apresiasi. Tapi sekolah adiwiasa itu sendiri bermakna, ya, bahwa sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Nah, inilah yang disebut dengan sekolah adiwiasa. Jadi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Adapun tujuan sekolah adiwiasa tentunya, ya, mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ya. Dan juga melalui tata kelola sekolah yang baik guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan, ya. Kemudian juga menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik, ya, dan menjadi media pembelajaran dan penyadaran bagi segenap warga sekolah akan pentingnya pengelolaan lingkungan dan upaya pelestarian lingkungan hidup. Kemudian fungsi sekolah dari adiwiasa itu sendiri itu agar seluruh warga ikut berperan aktif dalam seluruh kegiatan sekolah, terutama kegiatan yang berkaitan dengan berwawasan lingkungan. Apa manfaat sekolah adiwiasa? Tentunya yang pertama ini dapat mengubah perilaku warga sekolah, ya, seluruh warga sekolah untuk berbudaya lingkungan hidup. Kemudian juga penghematan sumber daya dan energi, ya, membangun kebersamaan pada saat melakukan kegiatan berwawasan lingkungan, ya, dan tentunya mampu menghindari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari lingkungan sekitar sekolah. Kemudian target dari sekolah adiwiasa tadi sudah disebutkan, ya, ini untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA atau sederajat. Kemudian dasar hukum dari sekolah adiwiasa tentunya ini amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ya, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ya. Kemudian juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, ya, Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program adiwiasa. Kemudian juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 52, ya, Tahun 2019 tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, ya. Dan juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini Nomor 53 tentang penghargaan adiwiasa. Jadi Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu kepala sekolah, ya, yang sekolahnya akan menuju sekolah adiwiasa, tentunya kita akan belajar terus, ya, bagaimana sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup, ya, seperti itu. Kemudian strategi awal untuk meraih sekolah adiwiasa, ya, tentunya ini ada beberapa yang harus dijelaskan. Yang pertama tentunya ada semacam penyusunan SK tim sekolah adiwiasa, dan juga ada usulan atau pengajuan, ya, ke Dinas Lingkungan Hidup setempat. Jadi misalnya di lingkungan kabupaten atau kota. Kemudian juga
Dokumen yang harus dipersiapkan ya, ini dokumen diantaranya nanti akan saya jelaskan ya, itu tentang EDS, ada evaluasi diri sekolah ya, kemudian juga ada rapor mutu, kemudian juga ini ada IPMLH ya, nanti akan saya jelaskan, dan kemudian juga ada PBLHS ya, ini biasanya berupa RKJM ya, dan juga RKT ya. Nah, kemudian juga rencana aksinya tentunya harus disusun berdasarkan dokumen yang sudah kita analisis tadi dan kita susun ya. Kemudian implementasinya ya, dan juga setelah implementasi ini dievaluasi. Nah, tadi penyusunan SK tim ya, ini sebagai contoh saja dari SMA Negeri 1 Singaparna, ini akan merencanakan ya. Ini sudah terbiasa dalam SK ya, tetapi ini juga disusun berdasarkan dari ketentuan peraturan Menteri Lingkungan Hidup ya. Kemudian poin-poinnya juga ini yang terutama di sana ada tentunya ketua ya, sekretaris bendahara yang sudah biasa, kemudian bidangnya yang terutama ini ya, suatu saat saya akan jelaskan ya, misalnya bidang pengembang kebijakan sekolah tentang peduli dan berbudaya lingkungan ya. Kemudian juga ada ini pengembang kurikulum berbasis lingkungan ya. Kemudian pengembang kegiatan berbasis partisipatif ya. Kemudian juga ada pengelola dan pengembangan sarana pendukung ya untuk kegiatan sekolah adiwiyata tentunya. Kemudian ada penanggung jawab kelompok kerja greenhouse, toga dan tanaman ya. Jadi toga itu singkatan dari tanaman obat keluarga ya. Kemudian penanggung jawab kelompok kerja kolam ikan dan tanaman ya ini. Dan juga ada kompos dan bank sampah ya. Kemudian untuk sanitasi dan kamar mandi ya. Kemudian juga ini ada tentang kantin yang sehat dan bergizi ya. Kemudian ada kelompok kerja pembibitan tanaman ya. Kemudian juga kelompok kerja taman sekolah ya. Kemudian ada kelompok kerja kebun buah dan sayur, tentunya di sekolah. Kalaupun ada hutan sekolah ya, itu bisa memungkinkan juga ya. Kemudian kelompok kerja kreasi daur ulang sampah ya. Kemudian juga ada kelompok kerja duta lingkungan ya. Dan ada kelompok kerja satuan tugas lingkungan, dan juga tentunya nanti ada tim IT untuk pengolahan, untuk dapat membantu seluruh pengolahan dalam sekolah adiwiyata tersebut. Ini hanya contoh susunan SK seperti tadi yang sudah disebutkan ya ini. Jadi minimal tentunya harus ada SK tim sekolah tentang sekolah adiwiyata atau program adiwiyata tersebut, dan juga ada semacam pengajuan ya atau usulan ke dinas ya. Tentunya lingkungan hidup ini hanya sebagai contoh untuk ajuan bahwa SMA Singaparna itu akan mencoba misalnya untuk menuju sekolah adiwiyata. Tentunya yang lebih baik nanti biasanya disertakan dengan dokumen EDS ya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, kemudian yang tadi sudah saya sebutkan tentang EDS ya atau evaluasi diri sekolah ini tentunya hasil evaluasi berbagai macam kegiatan sekolah selama 1 tahun ya, dan dari biasanya 8 standar nasional pendidikan. Semuanya itu dievaluasi ya, permasalahannya apa yang muncul ya, kemudian juga kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan ini dijadikan sebagai dokumen dan menjadi kajian dokumen awal sekolah adiwiyata. Kemudian dari hasil EDS atau survei offline ya, memunculkan hasil dari 8 SNP itu berupa raport mutu. Dan nanti akan kita tunjukkan raport mutu ya. Contohnya berikut permasalahannya juga apa. Dari hasil raport mutu ini dijadikan bahan rujukan di kegiatan. Ada identifikasi ya, kemudian potensi dan masalah lingkungan hidup tentunya ini ya, dikaitkannya dengan sekolah adiwiyata tadi. Setelah melakukan identifikasi, hasil identifikasi harus ada ya, misalnya potensi sekolah ini apa ya, daerahnya juga bagaimana ya. Nah, dari dokumen
EDS atau evaluasi diri sekolah itu dipadukan dengan IPMLH atau identifikasi potensi ya dan masalah lingkungan hidup ini ya. Dan ini akan menjadi program ya, semacam program berbasis lingkungan hidup ya, yang tentunya nanti juga akan diwujudkan ya, dimanifestasikan pada program 4 tahunan yang tadi disebutkan, biasanya RKJM ya, rencana kerja jangka menengah ya. Ini biasanya 4 tahunan ya. Kemudian juga ya tentunya ada potensi, ada masalah, ada kegiatan ya, dan ada tahun berapa ya akan dilaksanakan, ada penanggung jawabnya siapa tentunya, dan seterusnya itu. Kemudian yang kedua ada program tahunan atau RKT ya, itu. Jadi dokumen awal yang disertakan sekolah itu diantaranya ada EDS ya, dan juga raport mutu, dan tentunya ini sekolah telah memiliki RKZM dan juga RKC itu. Kemudian dokumen IPMLH ini disinkronkan ya dengan dokumen EDS, tentunya nanti dalam menyusun laporan program ya, berbasis lingkungan hidup ya, yang tadi sudah disebutkan RKZM dan RKC. Nah, ini sebagai contoh yang sudah saya sebutkan, misalnya SMA Negeri 1 Singaparna ini sudah memiliki raport mutu pada tahun 2020 ya, pada tahun 2020. Nah, ini nanti kita analisis ya, apa kekurangannya dari 8 standar tersebut, apa kelebihannya ya, kemudian potensinya kira-kira apa, dan nanti dikaitkan dengan program yang ada kaitannya dengan sekolah adiwiyata ya, seperti itu, dari 8 standar tersebut ya. Nah, biasanya yang yang raport mutunya di bawah 6 ya, itu biasanya masih merah ya, tentunya sekolah harus bekerja keras ya untuk meningkatkan raport mutu tersebut. Sebagai contoh ya, ini sebagai contoh misalnya untuk standar kompetensi lulusan atau SKL ya, kebetulan pada tahun 2020 ini SMA Singaparna ini masih bagus nilainya ya, itu 6,77 ya. Kemudian ini nanti akan kita analisis ya, nanti akan saya jelaskan sebagai contohnya. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Biasanya yang di bawah 6 itu ya, misalnya ada 5,88, ini berarti itu perlu kerja keras dari sekolah untuk meningkatkan ya dari standar nasional tersebut, di mana item yang kurangnya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk tahapan penyusunan RKZM ya, mudah-mudahan semua sekolah sudah memahami ya, bagaimana tahapan penyusunan RKZM tersebut ya. Ini tentunya melibatkan 8 standar nasional pendidikan ya. Kemudian juga ada visi misi dan tujuan ya. Kemudian juga ada strategi perencanaan pelaksanaan program. Kemudian juga mengacu pada RKZM dan RKT ya. Dan tentunya nanti berakhir pada namanya RKS ya. Dan juga ada semacam monitoring dan evaluasi ini. Itulah yang disebut RKZM. Ini sebagai contoh ya. Untuk SMA Negeri 1 Singaparna ini sudah menyusun di dalam RKZM tersebut, tentunya ini tadi sudah disebutkan tahapannya ya. Dia harus dianalisis ya, seperti ini dari semua komponen atau 8 standar tersebut ya. Nanti kaitannya juga dengan raport mutu. Nah, ini ya. Ini kemudian dari hasil analisis kondisi di SMA Negeri 1 Singaparna pada tahun 2020 ini ya, tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi setiap pada raport mutu yang memenuhi SNP biasanya nilainya minimal ya 6, sekian ya. Jadi kalau di bawah 6 biasanya itu masih merah raportnya ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, nah ini dari analisisnya, dari analisis raport mutu. Nah, ini misalnya pada standar penilaian pendidikan nih ya, pada poin aspek penilaian sesuai ranah kompetensi ini masih merah ya. Nah, tentunya
nanti apa rencana sekolah ya. Misalnya sini akan melanjutkan meningkatkan program yang sudah dilaksanakan. Nanti kaitannya dengan sekolah adiwiyata tentunya harus melibatkan aspek ya. Nah, sebagai contoh misalnya ini ya. Jadi misalnya pada poin ya, pada poin 4.1.1 ya ini ya. Ini kan tentang penilaian sikap ya, dan juga pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, ini kan bisa saja nanti di dalam menyusun instrumennya itu kan melibatkan ketiga aspek penilaian ini, dikaitkan nanti dengan komponen sekolah adiwiyata ya. Jadi misalnya apa ya, bagaimana nanti sikap siswa ya terhadap memelihara tanaman misalnya ya, kemudian juga apa namanya menghargai lah ya, atau mereka disiplin ya terhadap apa namanya tanaman-tanaman yang sudah dipelihara oleh sekolah ya. Dan tentunya ini juga melibatkan penilaian ya, dari sisi sekolah yang peduli atau siswa yang peduli dan juga berbudaya lingkungan. Nah, ini salah satunya pada analisis ya untuk RKJM pada rapot mutu dan nanti dikaitkan dengan program sekolah adiwiyata. Nah, seperti ini. Jadi tentunya ini melibatkan komponen sekolah adiwiyata dan harus nanti terinci ya, seperti yang tertera pada apa namanya SK ya, komponen di SK-nya apa saja sih, agar di dalam job description-nya itu semuanya sesuai ya, berjalan dengan baik ya. Ini kemudian juga ada RKT ya, atau rencana kerja dan anggaran tahunan ya. Ini biasanya RKT ya, ini RKT ya. Ini juga nanti untuk komponen sekolah adiwiyata, program-programnya, poin-poinnya itu harus dimasukkan ya pada apa namanya rencana kegiatan tahunan ya. Jadi misalnya SMA Negeri Singaparna dari mulai awal tahun pelajaran nanti akan memulai untuk menuju sekolah adiwiyata, dan nanti pelaksanaannya ya kurang lebih biasanya 1 tahun ya. Mudah-mudahan ya kita tidak berharap untuk mengikuti seleksi ya, tetapi kita berharap menjalankan salah satu program pemerintah, terutama bekerja sama dengan lingkungan hidup ya dan juga kehutanan ini, dalam rangka supaya sekolah itu seluruh warga sekolah peduli dan juga berbudaya lingkungan ya. Jadi di dalam rencana kerja tahunan itu misalnya nanti akan dilaksanakan tanggal bulan September 2022 untuk program sekolah adiwiyata ya. Berarti SMA Negeri 1 Singaparna akan mulai dari tahun sekarang ya, dari tahun 2021, dan nanti puncaknya ya selama 1 tahun itu pada bulan September 2022. Dan ini juga harus dianggarkan poin-poinnya pada RKC. Nah, seperti itu ya. Jadi ada RKJM, ada RKC. Oke. Nah, itu mungkin itu yang dapat saya jelaskan ya, tentang seputar apa yang namanya sekolah adiwiyata. Jadi sekolah adiwiyata ya, sekali lagi itu peduli dan berbudaya lingkungan ya. Nah, semoga kita dapat melaksanakan program sekolah ini mudah-mudahan. Dan sekali lagi tadi kita hanya belajar dan juga sharing ya. Nanti suatu saat akan dijelaskan itu bagaimana untuk misalnya menyusun kurikulumnya berbasis lingkungan, dan juga dalam RPT-nya bagaimana ya seorang guru harus menempatkan minimal misalnya 1 KD dalam 1 semester itu ada yang kaitannya dengan sekolah adiwiyata ya. Nah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semangat terus.